Penjualan online yang berhasil adalah penjualan yang melalui 3 tahap, yaitu kejelasan, kesabaran, dan kesadaran. Apa maksudnya? Mari kita bahas sama-sama. Hai, saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Iwan Accessories. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang progres atau tahap melakukan penjualan online yang berhasil. Penjualan online yang berhasil harus melalui 3 tahap, yaitu kejelasan, kesabaran, dan kesadaran. Banyak orang yang gagal dalam melakukan penjualan online, bahkan mereka sudah menggunakan Facebook Ads, sudah menggunakan Instagram Ads, tapi mereka gagal dalam melakukan penjualan, bahkan mereka rugi dalam iklan tersebut. Hal itu dikarenakan mereka tidak melalui 3 tahap ini. Nah, apa maksud 3 tahap ini? Mari kita bedah sama-sama. Progres penjualan online yang berhasil. Yang pertama adalah kejelasan. Apa yang Anda tawarkan kepada audiens Anda? Harus jelas. Jika Anda membuat sebuah konten, maka 5 detik pertama video konten tersebut sudah membuat audiens Anda jelas apa yang Anda ingin tawarkan kepada mereka, supaya mereka mau melanjutkan menonton video konten Anda. Untuk membuat penawaran Anda jelas di online, Anda harus memiliki 5 aset. Yang pertama, halaman penawaran atau halaman produk atau jasa yang ingin Anda tawarkan kepada audiens sehingga mereka bisa mengaksesnya di internet. Yang kedua, keranjang pembelian atau formulir pembelian. Jadi ketika mereka ingin beli, mereka tahu mereka harus bagaimana cara membelinya. Dan yang ketiga, cara pengiriman dan biaya ongkir. Jadi ketika mereka beli, mereka tahu berapa biaya ongkirnya, estimasi kapan berapa hari nyampe-nya. Dan yang keempat adalah alat follow up. Jadi ketika mereka sudah mengisi form, kita follow up mereka. Nah, alat follow up ini bisa berupa WhatsApp jika mereka sudah mengisi form orderan. Namun jika mereka belum mengisi form orderan, mereka masuk ke website kita, mempelajari produk atau jasa kita, tapi belum mengisi form, belum melakukan pembelian, maka kita bisa follow up mereka dengan iklan retargeting atau iklan target kembali ke mereka dengan menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads, di mana ketika mereka masuk ke dalam website kita, mereka ditangkap oleh pixel Facebook. Oke, dan yang kelima adalah sumber yang menghasilkan pengunjung ke website Anda, ke toko online Anda. Oke, nah jadi sumber ini bisa berupa Google, bisa berupa Facebook, bisa berupa Instagram, ataupun bisa berupa TikTok. Tahap kedua adalah bersabar. Pada umumnya, 95% pasar belum siap untuk membeli produk atau jasa kita. Hanya 5% atau bahkan kurang dari 3%, itu kurang dari 5% yang siap untuk membeli produk yang kita tawarkan. Oleh karena itu kita harus bersabar. Dengan cara kita terus connect dengan customer. Seperti yang tadi di awal kita bahas, ketika ada audiens yang masuk ke website kita, ditangkap oleh pixel Facebook, kita retargeting mereka kembali, kita targetin kembali secara terus-menerus untuk connect ke mereka dengan menggunakan iklan retargeting. Oke, nah, namun mereka yang sudah mengisi form kita tapi belum siap untuk beli, kita follow up mereka untuk mengajak mereka join ke Facebook group kita atau ke Instagram kita, sehingga kita bisa terus connect ke mereka. Dan ketika saat mereka sudah siap untuk beli, mereka akan beli kepada kita. Oke. Dan tahap yang ketiga adalah kesadaran. Sadari apa yang membuat customer Anda semangat untuk membeli dari Anda, sehingga mereka terus beli, dan beli. Support apa yang Anda bisa berikan kepada mereka sehingga mereka senang untuk terus membeli dari Anda. Di sini kita berbicara soal kemudahan. Ya, mereka begitu semangat beli dari Anda karena mungkin Anda menyediakan COD, barang sampai baru bayar, atau mungkin Anda memberikan mereka bonus, memberikan mereka cashback, ataupun lainnya yang mereka sukai. Jadi di sini bukan apa yang Anda mau, tapi apa yang audiens kita mau. Bukan apa yang kita mudah, tapi apa yang mudah bagi audiens, sehingga mereka itu senang berbelanja di kita dan akan terus berbelanja di kita. Oke, jadi 3 tahap ini harus kita lalui untuk mendapatkan penjualan online yang berhasil. Yang paling penting adalah di tahap kedua. Tahap kedua, kesabaran. Karena audiens di media sosial itu beda dengan audiens di Google. Audiens di media sosial itu adalah audiens yang belum siap untuk membeli produk atau jasa kita. Hanya 3%, bahkan kurang dari 3% yang siap untuk membeli produk pada saat itu juga. Makanya 95% lebih
audiens itu belum siap untuk membeli produk kita. Namun ketika mereka tertarik dengan produk kita, kita hanya tinggal menunggu mereka untuk siap beli. Jadi di saat itu kita harus terus connect ke mereka, iklan kita harus terus muncul di Facebook, Instagram mereka, sehingga ketika mereka sudah siap untuk beli, mereka akan beli di kita. Itulah rahasia daripada terjadinya penjualan online. Oke, semua ini, funnel ini, semua progres ini bisa Anda terapkan jika Anda menggunakan website yang didukung untuk melakukan semua progres penjualan online tersebut, penjualan online ini. Oke, nah jika Anda ingin membuat website untuk melakukan progres penjualan online yang berhasil, Anda bisa menghubungi kami atau klik link di bawah ini, dan juga Anda bisa berkonsultasi dulu kepada kami bagaimana cara Anda memulai penjualan online Anda. Selanjutnya, jika Anda merasa video ini berguna bagi Anda, memberikan informasi yang berharga bagi Anda, share video ini kepada teman-teman Anda, kepada anak-anak muda Indonesia, sehingga mereka bisa belajar bagaimana cara membangun bisnis mereka sendiri, terutama bisnis online, karena sekarang adalah saatnya bisnis online, udah eranya bisnis online. Dan ikut komunitas kita supaya Anda juga bisa sharing-sharing, menambah relasi, dan belajar bersama di komunitas kita di Facebook group ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng YouTube channel kita, supaya ketika kita ada video edukasi, informasi, atau motivasi lainnya, Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sukses Indonesiaku.